Halo teman-teman, apa kabar? Kakak harap teman-teman dalam kondisi sehat ya. Jadi hari ini kita akan kembali belajar matematika. Wah, belajar apa ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun datar dan juga bangun ruang. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai bangun datar. Apa sih bangun datar itu, Kak? Bangun datar adalah bangun yang berdimensi 2, ingat berdimensi 2 dan tidak memiliki ruang. Nah, maksud dari berdimensi 2 itu adalah memiliki panjang dan lebar. Sekali lagi ya, maksud berdimensi 2 itu adalah memiliki panjang dan lebar. Misal nih teman-teman, ini kan ada kertas nih. Ini anggap aja kertas ya. Panjangnya yang mana? Yang ini teman-teman. Nah, ini panjang. Lebarnya yang mana? Yang ini. Ini lebar. Jadi kertas ini berdimensi 2. Apakah ia memiliki ruang? Tidak. Adapun bentuk dari bangun datar yang pertama itu ada persegi. Persegi. Contohnya ini nih. Ini persegi teman-teman. Nah, si persegi ini semua sisinya itu sama panjang. Sisi itu yang mana sih, Kak? Ini teman-teman. Di sini kan ada A. Ini kita sebut titik A. Dan ini ada titik B. Iya, ini tadi titik apa? Titik A. Yang ini titik B. Garis yang menghubungkan titik A ke titik B yang ini teman-teman. Nah, sepanjang ini dinamakan sisi. Jadi, baik dari titik A ke B ataupun dari B ke C atau dari C ke D atau bahkan dari D ke A itu sama panjang. Nah, ketika sama panjang disebut sebagai persegi. Misal nih teman-teman. Wait, kakak ganti dulu. Nah, di sini ada 2. Nah, ini panjangnya 2 ya teman-teman. Dari titik A ke titik B ini panjangnya 2. Maka dari A ke D ini juga 2. Dari D ke C 2. Dan juga dari B ke C juga 2. Nah, karena semua sisinya sama panjang 2, 2, 2, dan 2, maka ini dinamakan persegi. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini dia memiliki 2 sisi yang sama panjang. 2 sisi aja ya. Misal di sini panjangnya 3. Oke. Dari D ke C ini panjangnya 3. Berarti dari A ke B panjangnya juga 3. Apakah dari C ke B juga 3? Tidak. Kenapa? Karena 2 sisinya sama panjang. Artinya cuma 2 sisi yang sama panjang. Berarti ini berapa, Kak? Ini bisa aja 1. Nah, berarti dari D ke A juga 1. Nah, lihat. Di sini ada 3 dan juga 3. Sama panjang. Ada 2 sisi yang sama panjang. Di sini juga ada 1 dan juga 1. Nah, ada 2 sisi yang sama panjang. Maka dinamakan persegi panjang. Oke. Di sini ada segitiga. Nah, segitiga ini loh, gambar segitiga. Itu ada 3 sisi sama panjang. Nah, di sini ada 3 sisi nih. Dari C ke A
dari A ke B, dan dari B ke C itu sama panjang. Nah, di sini panjangnya dilambangkan dengan S. Jadi bebas saja nih teman-teman. S. Di sini juga S. Nah, di sini juga S. Nah, kalau diubah ke angka, misal di sini ada 2. Oh, berarti di sini juga 2. Nah, di sini juga 2 sama panjang. Nah, ini namanya segitiga sama sisi. Yang terakhir ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang tidak memiliki titik. Nah, di sini kan nggak ada titik nih teman-teman, yang ada garis. Nah, nggak ada titik. Kalau titik kan begini. Nah ini titik. Nah ini titik. Tapi di sini nggak ada karena ini garis semua. Karena tidak memiliki titik maka juga tidak memiliki sisi. Kenapa? Karena sisi tadi adalah garis yang menghubungkan 2 titik. Nah karena ini nggak ada titik, otomatis juga nggak ada sisi. Kemudian lingkaran memiliki garis yang tidak putus dan tidak memiliki awalan dan akhiran. Di sini teman-teman bisa lihat nih, lingkarannya jalan terus. Nggak tahu tuh mulainya dari mana dan di akhirnya di mana, nggak tahu. Karena dia tersambung. Nah, jadi ini adalah lingkaran. Yeay, selanjutnya kita akan belajar tentang bangun ruang. Jadi, bangun ruang adalah bangun yang berdimensi 3 dan memiliki ruang. Nah, tadi kan kalau berdimensi 2 itu ada panjang dan lebar. Kalau berdimensi 3, dia juga ada tinggi. Jadi, ada panjang, lebar, dan tinggi. Dan bangun ruang juga pastinya memiliki ruang. Bangun ruang yang pertama itu ada kubus. Nah, ini ya teman-teman contoh kubus. Nah, kubus ini memiliki 8 titik sudut. Wah, apa aja itu Kak? Nah, yang pertama ada titik sudut A. Yang kedua ada B. Ketiga ada C. Yang keempat ada D. Yang kelima ada E. Yang ke-6 ada F. Yang ke-7 ada G. Dan yang ke-8 ada H. Kemudian kubus juga memiliki 12 rusuk. Wah, rusuk itu apa sih Kak? Nah, rusuk itu yang ini teman-teman. Garis ini. Nah, dari A ke E itu 1. Dari B ke F 2. Dari C ke G 3. Dari D ke H 4. Kemudian dari A ke B ini juga termasuk rusuk. Nah, yang ini juga termasuk rusuk. Udah 5. Dari B ke C 6. Dari C ke D 7. Dari D ke A 8. Nah, udah 8 nih. Mana lagi sisanya? Yang ini yang di atas. Wait, ini kita ganti warna hijau ya. Dari E ke F 9. Dari F ke G 10. Dari G ke H 11. Dan dari H ke E ada 12. Jadi totalnya 12 rusuk. Nah, kemudian kubus juga memiliki 6 sisi nih teman-teman. Nah, sisinya yang mana? Coba lihat. Dari A ke B, terus dari B ke F, kemudian dari F ke E, dari E ke A, itu namanya sisi. Coba teman-teman lihat, kira-kira sisinya ini bentuknya apa? Persegi. Kenapa? Karena ini sama. Misal nih, dari A ke B itu 2, dari B ke F ini 2 juga, dari F ke E juga 2, dan dari E ke A itu juga 2. Nah, jadi sisinya itu berbentuk persegi. Dan totalnya ada berapa? Ada 6. Coba nih kita hitung. Yang ini 1. Ini 1. Nah, yang ini 2. Udah 2 sisi nih teman-teman. Nih, yang di belakang. Tuh, yang ini belakang. 3. Yang ini lagi samping. 4. Yang di atas 5. Kemudian yang paling bawah 6.
6. Jadi ada 6 sisi. Oke, yang kedua, bangun ruang kedua ini ada balok. Nah, sebenarnya balok ini mirip sama kubus yang tadi teman-teman. Cuma bedanya balok ini sisinya itu berbentuk persegi panjang teman-teman. Coba lihat. Dari A ke B itu lebih panjang kan dari B ke F. Nah, tapi dari A ke B itu juga sama panjangnya dengan dari E ke F. Nah, ingat ya teman-teman, kalau persegi panjang tadi memiliki dua sisi yang sama. Nah, jadi dari A ke E ini juga sama ke kayak F ke B. Makanya ini untuk balok dia sisinya berbentuk persegi panjang. Tapi untuk jumlah titik, jumlah rusuk, dan jumlah sisinya juga udah sama nih teman-teman. Sama kubus yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Bangun ruang yang ketiga itu ada kerucut. Nah, kerucut ini dia memiliki satu titik puncak. Nah, coba teman-teman lihat. Nah, di sini nih titik puncaknya teman-teman. Iya, yang tajam ini. Kemudian dia juga memiliki dua alas. Alas yang pertama itu yang ini teman-teman nih. Yang lingkaran ini. Nah, dia ini alas yang pertama. Terus alas yang kedua yang mana kak? Selimut yang ini teman-teman. Nah, selimut. Ini. Ini alas yang kedua. Nah, begitu teman-teman. Ini dapat kita temukan di topi ulang tahun ya teman-teman. Berbentuk kerucut gitu. Bangun ruang yang keempat ada tabung. Tabung itu dia nggak punya titik sudut teman-teman. Nah, tabung ini juga memiliki 3 sisi. Dua sisi, dua alas, dan satu selimut. Alasnya yang mana? Yang ini teman-teman. Ini. Alas yang pertama. Kemudian yang ini. Alas yang kedua. Alas yang ketiga yang mana? Ini teman-teman, dindingnya ini, selimutnya. Nah, ini alas yang ketiga. Bangun ruang yang terakhir itu ada bola. Nah, bola. Bola ini juga nggak ada titiknya teman-teman. Dia juga nggak ada rusuknya. Dan otomatis dia juga tidak punya sisi. Karena bola ini tadi ya, dia terhubung satu sama lain lingkarannya. Oke, nanti kita di pertemuan selanjutnya bakalan bahas contoh-contoh dari setiap bangun datar dan juga bangun ruang. Oke. Thank you. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.